Hal yang menurut saya sangat berkesan yaitu terkait dengan bagaimana Bu Lila menyampaikan materi pembelajaran kepada kita semua. Pendekatannya juga lebih dewasa jika di kampus. Namun ternyata bimbingan konseling itu lebih luas dari yang saya kira. Yang dapat saya simpulkan bahwa ternyata BK tidak hanya tentang sentralisasi tugas, tetapi juga secara kompleks BK juga menjadi pembimbing, penyembuh, lalu kemudian pengembangan potensi diri. Hai semuanya, kenalin saya Rafa Fian Valena Pratiwi dengan NIM K75244074 dari kelas C Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Halo everyone, perkenalkan saya Sifah Sindriani dengan NIM K75244081. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Fitrianti Apsari, biasa dipanggil Aul, dengan NIM K75244092 kelas C Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Mufidah dengan NIM K75244087 dari kelas C Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Naulika Ramasya Fitri dengan NIM K75244091 dari kelas C Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Menurut saya, BK atau bimbingan konseling adalah sebuah layanan yang diberikan kepada siswa untuk berbagai aspek seperti aspek kehidupan, jenjang karir, dan hubungan sosial mereka. Jadi BK menurut saya adalah bimbingan dan konseling atau layanan dalam lingkup kependidikan. Jadi BK itu melayani berbagai macam permasalahan seperti masalah karir atau pribadi atau lain-lain. BK menurut saya adalah sebuah layanan bimbingan yang memberikan informasi dan juga bertugas untuk menyembuhkan. Untuk sebelumnya, waktu saya masih menduduki bangku SMA, saya merasa bahwasanya BK hanya sebuah wadah untuk konseling ataupun istilahnya untuk curhat tentang karir belajar saja. Namun lebih dari itu, ternyata setelah mempelajari mata kuliah BK, justru BK itu punya peran yang lebih besar daripada itu. Istilahnya BK seperti penggerak untuk kesejahteraan siswa atau untuk berjalannya secara lancar sistem belajar mengajar siswa begitu. Terkait dengan bimbingan konseling dari masa saya duduk di bangku SMA dengan masa saya sekarang di perkuliahan sangat berbeda. Di mana di masa saya masih duduk di bangku SMA, dulu saya mengira bahwasannya bimbingan konseling itu sekedar menangani masalah yang berurusan dengan siswa yang bermasalah saja. Namun lebih dari itu, setelah saya mempelajari BK yang ada di perkuliahan saya, ternyata BK mempelajari banyak hal, di mana BK itu berkaitan dengan perkembangan peserta didik, terus kemudian terkait dengan akademik peserta didik dan menangani masalah-masalah atau mengobati dan juga mencegah permasalahan dari peserta didik tersebut. Nah, BK perbedaan dari sekolah dan kampus menurut saya adalah waktu di sekolah BK hanya menegur siswa yang bolos atau memberi nasihat secara langsung. Namun ketika di kampus, BK itu lebih menjaga privasi kita secara intens, lalu pendekatannya juga lebih dewasa jika di kampus. Menurut saya, perbedaan BK pada saat sekolah dengan pada saat kuliah dan mendapatkan mata kuliah BK ini tentunya sangat berbeda. Pada saat SMA, saya mengira BK hanya melayani siswa yang bermasalah saja. Namun setelah saya mendapatkan mata kuliah BK ini, saya jadi tahu bahwasanya BK tidak hanya menangani siswa bermasalah saja, namun lebih dari itu.
Di masa SMA, peran BK hanya berkhusus pada penanganan masalah secara reaktif, tanpa adanya penanganan pembimbingan secara khusus. Setelah mengetahui pada saat masa kuliah, peran BK tidak hanya berfokus pada penanganan saja, tetapi juga secara kompleks, BK juga menjadi pembimbing, penyembuh, lalu kemudian pengembangan potensi diri. Materi yang sangat-sangat membekas yaitu pentingnya peran atau kolaborasi antara stakeholder sekolah terhadap lingkup sekolah, yang dimana pentingnya stakeholder dapat menjadi fokus tujuan sekolah tersebut. Yang paling berkesan dan paling membekas menurut saya BK dalam kampus ini adalah saat kolaborasi itu sangat penting untuk keberhasilan dalam suatu sekolah. Jadi semua stakeholder dalam sekolah itu sangat penting dalam suatu sekolah. Karena tidak adanya salah satu stakeholder akan sulit untuk keberhasilan dalam sekolah. Hal yang paling saya kenang selama saya berkuliah dan mendapatkan mata kuliah bimbingan konseling ini, hal yang menurut saya sangat berkesan yaitu terkait dengan bagaimana Bu Lila menyampaikan materi pembelajaran kepada kita semua, di mana Bu Lila memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berpikir kritis dan menyampaikan argumen-argumen dari siswa tersebut, dan di mana hal tersebut menurut kami sangat berkaitan dengan bimbingan konseling tersebut, sehingga hal tersebut itu bisa menjadikan peserta didik atau mahasiswa itu menjadi percaya diri atau berani menyampaikan argumennya. Dengan hal tersebut berarti bahwasannya mahasiswa juga berkembang. Jadi Bu Lila mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa tersebut. Pelajaran yang paling berkesan sih ternyata yang dapat saya simpulkan bahwa ternyata BK tidak hanya tentang sentralisasi tugas BK, namun ternyata BK memerlukan kolaborasi tingkat tinggi antara seluruh stakeholder sekolah. Jadi dari pandangan sentralisasi tugas BK, ternyata untuk mencapai fungsi BK sendiri ternyata butuh perjuangan dan kerjasama dari staff-staff lainnya. Menurut saya, materi yang berkesan pada mata kuliah BK ini adalah kolaborasi. Kenapa kolaborasi? Karena dalam BK itu dibutuhkan kolaborasi antara stakeholder sekolah untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut.